Semua orang bersorak saat aku berada di atas panggung, tapi tak satu pun yang menggenggam tanganku saat aku terbaring di ruang sepi itu sendirian, nyaris tak bernapas. Raihan dulu dikenal sebagai pemuda jenius, pendiri startup sosial yang dielu-elukan banyak media. Dalam setahun, ia tampil di panggung konferensi, diliput oleh TV nasional, bahkan menjadi bintang di mata orang yang paling ia cintai. Tapi siapa sangka, saat tubuhnya mulai melemah, satu demi satu orang mulai menghilang. Notifikasi berhenti berdenting. Panggilan tak pernah dibalas. Dan dia orang yang dulu memeluknya saat sukses meninggalkannya tanpa pamit. Hingga suatu pagi, di tengah suara detak infus dan bau antiseptik, Raihan melihat satu wajah lama yang tak ia sangka akan datang. Wajah itu datang bukan membawa bunga atau hadiah, tapi membawa secangkir teh hangat dan senyum yang tak berubah sejak dulu. Aku di sini bukan karena kamu sukses. Aku di sini karena kamu pernah mengajariku untuk tidak menyerah. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran megah, Raihan, pria berusia 30 tahun, tersenyum puas menatap layar ponselnya. Pesan-pesan ucapan selamat membanjiri dari berbagai arah. Teman-teman kuliah, rekan bisnis, bahkan para jurnalis. Raihan, kamu gila banget. Startup kamu baru aja dinobatkan sebagai unicorn pertama di sektor pendidikan digital. Jangan lupa makan, bos. Kita rayakan malam ini ya. Ray, kamu bikin aku bangga banget. Sejak dulu aku tahu, kamu pasti akan sampai di sini. Pesan terakhir itu datang dari Laras, kekasih yang sudah mendampinginya sejak awal merintis mimpi. Gadis yang lembut tapi ambisius, selalu tahu cara menenangkan Raihan saat ia lelah atau ragu. Raihan duduk di kursi kerja kulit hitamnya, menatap foto di meja dirinya, Laras, dan dua sahabatnya, Faisal dan Intan. Semua berdiri di depan sebuah ruko kecil, tempat di mana mereka memulai segalanya 5 tahun lalu. Akhirnya, semua kerja keras ini terbayar. Gumam Raihan lari. Tangannya meraih foto itu dan mengelusnya pelan, seperti mengingat betapa beratnya perjalanan itu dulu. 5 tahun silam, Raihan hanyalah pemuda idealis dengan laptop bekas dan utang pinjaman pendidikan. Ia mengajar les privat dari rumah ke rumah untuk membiayai hidup sambil membangun aplikasi belajar daring yang ia yakini bisa mengubah sistem pendidikan Indonesia. Faisal, teman masa kecilnya, membantu di bagian teknis. Intan, sahabat sekaligus mantan pacarnya, mengurus desain dan branding, dan Laras. Laras adalah sosok yang tak pernah lelah mendukungnya. Bahkan ketika Raihan tak punya cukup uang untuk membelikannya makan malam di warteg. Kini, semua telah berubah. Perusahaannya memiliki 300 karyawan, ratusan ribu pengguna aktif, dan investor dari luar negeri. Raihan menjadi pembicara di banyak konferensi, fotonya terpajang di majalah bisnis. Bahkan beberapa orang menjulukinya Elon Musk pendidikan. Namun di balik sorak-sorai kesuksesan, Raihan mulai merasakan sesuatu yang mengusik. Sebuah kekosongan kecil, seperti celah tipis yang belum ia pahami. Ia menatap keluar jendela, ke langit senja yang perlahan meredup. Kalau semua ini hilang besok, siapa yang masih akan ada di sampingku? Pikir Raihan. Sejenak, tapi ia segera menepis pikiran itu. Tak mungkin, hidupnya sedang berada di puncak. Segalanya sedang berjalan sempurna. Toh, ia punya Laras, punya sahabat, punya perusahaan besar. Apa yang bisa salah? Raihan tak tahu bahwa pertanyaan yang ia lontarkan diam-diam barusan akan segera menemukan jawabannya. Dan jawabannya bukan sesuatu yang mudah diterima. 3 bulan setelah dinobatkan sebagai CEO dari startup pendidikan yang paling diperbincangkan di Asia Tenggara, Raihan semakin sibuk. Hari-harinya dipenuhi rapat dengan investor, undangan menjadi pembicara, dan pertemuan dengan menteri. Media menulis namanya hampir setiap hari. Namun, di balik kesibukannya, ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Laras, kekasih yang biasanya cerewet soal makan dan istirahat Raihan, kini sering sibuk sendiri. Sejak bekerja di agensi PR ternama, Laras lebih sering terlihat dengan pakaian rapi dan riasan profesional. Jadwalnya padat. Dan ketika Raihan mengajaknya makan malam, Laras kerap berkata, "Nanti ya, aku lagi banyak klien penting."
Rehan tak curiga apa-apa. Ia percaya penuh pada Laras. Lagi pula, ia sendiri pun semakin sering membatalkan janji karena urusan bisnis yang mendadak. Di sisi lain, Faisal, sahabat sejatinya sejak SMP, mulai terlihat kurang antusias. Ia masih bekerja sebagai CTO (Chief Technology Officer), tapi akhir-akhir ini sering menolak undangan makan siang dari Rehan dengan alasan kelelahan. Sementara Intan, yang kini mengelola cabang desain perusahaan, memilih lebih banyak berkomunikasi lewat email formal dibanding obrolan santai seperti dulu. Apa ini harga dari jadi besar? Pikir Rehan dalam hati suatu malam saat ia pulang ke apartemen yang sepi. Dulu, mereka bisa lembur bersama sampai pagi, sambil minum kopi sachet dan tertawa soal bug aneh di aplikasi mereka. Kini, semuanya terasa profesional, sopan, tapi dingin. Namun Rehan tetap menepis perasaannya. Ia terlalu sibuk untuk merasa khawatir. Apalagi, hari ulang tahunnya yang ke-31 akan segera tiba. Ia memutuskan untuk membuat kejutan. Rehan menyewa satu rooftop cafe di daerah Kemang, dan diam-diam mengundang Laras, Faisal, Intan, dan beberapa orang terdekat yang berjasa dalam perjalanannya. Ia ingin kembali merasakan kebersamaan, seperti dulu membagikan kebahagiaan yang ia rasa kini hanya dinikmati sendirian. Malam itu datang. Lampu gantung berpendar hangat. Hiasan bunga-bunga sederhana menghiasi meja. Live akustik memainkan lagu-lagu kenangan masa kuliah. Rehan sudah menyiapkan pidato. Ia ingin menyampaikan terima kasih. Ingin memeluk orang-orang yang ia cintai. Tapi jam menunjukkan pukul 8 malam. Hanya ada 2 orang dari Departemen Legal yang datang. Pukul 9 malam. Masih belum ada tanda-tanda Laras, Faisal, ataupun Intan. Rehan mengecek ponselnya. Tak ada pesan. Akhirnya, tepat jam 9:30 menit, sebuah pesan masuk dari Laras. Maaf ya Ray, ada rapat dadakan. Kamu tahu kan, klien Jepang itu susah banget diatur. Happy birthday ya! Semoga sukses selalu. Dari Faisal dan Intan? Tak ada satu kata pun. Malam itu, Rehan meniup lilin ulang tahunnya sendirian. Tak ada tawa, tak ada pelukan. Hanya iringan musik akustik dan segelas lemon tea yang sudah mulai dingin. Ia tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kecewa. Mungkin mereka sibuk. Mungkin aku juga kurang meluangkan waktu untuk mereka, batinnya berusaha memahami. Namun, di dalam hatinya, Rehan tahu sesuatu sedang berubah. Dan ia belum tahu bahwa malam sepi itu hanyalah permulaan dari badai panjang yang akan datang. 2 minggu setelah ulang tahunnya yang sepi itu, Rehan kembali ke rutinitas sibuk. Ia berusaha menenggelamkan rasa kecewanya dengan bekerja lebih keras. Ia yakin, semua yang terasa hampa belakangan ini hanyalah efek kelelahan dan tekanan kesuksesan. Kalau perusahaan ini makin kuat, semua akan kembali seperti semula, pikirnya. Namun hari itu, pagi di hari Selasa yang kelabu, datang seperti badai yang menghantam tanpa aba-aba. Pukul 08.00 pagi, Rehan baru saja duduk di ruang kerjanya, ketika sekretaris pribadinya masuk dengan wajah tegang. Pak Rehan, ada surat resmi dari Kementerian Pendidikan. Dan, ini juga ada dari kantor pajak. Ryan Mangerniet. Apa maksudnya? Kok banyak banget cap resminya? Ia membuka amplop-amplop tebal itu dengan tangan bergetar. Sekilas matanya membaca kata-kata seperti audit keuangan tahun berjalan, laporan penyalahgunaan dana CF, investigasi terhadap proyek kerja sama platform digital, dan yang paling menusuk, jika tidak memberikan klarifikasi dalam waktu 10 hari, maka izin operasional sementara akan dicabut. Ini pasti ada yang salah. Rehan panik. Ia segera menelepon Faisal dan Intan. Tapi tak ada yang menjawab. Ia bahkan mencoba menghubungi Laras, karena salah satu proyek CSR yang dicurigai itu sempat dikelola tim PR tempat Laras bekerja. Tapi tak ada jawaban. Sepanjang hari, Rehan mengurung diri dalam ruang rapat. Ia menelusuri semua dokumen, email, laporan keuangan. Matanya menatap grafik dan angka. Namun pikirannya kosong. Sore menjelang malam, Faisal akhirnya muncul. Ia berdiri di depan pintu ruang rapat sambil membawa tas ransel. Ray, aku mau pamit. Ucapnya pelan. Apa maksudmu pamit? Aku udah terima tawaran dari perusahaan luar. Mulai bulan depan, aku pindah ke Singapura. Sorry, aku nggak sempat bilang kemarin-kemarin. Rehan terdiam. Faiz, kamu tahu kan kondisi perusahaan sekarang lagi? Justru karena itu, Ray. Aku nggak tahan lihat semuanya makin kacau. Dan jujur aja, aku ngerasa kamu terlalu sibuk jadi CEO hebat, sampai lupa siapa yang bantu kamu dari nol. Rehan berdiri, menahan emosi. Jadi ini salahku. Faisal menghela napas.
lalu pergi tanpa menjawab. Hanya suara pintu tertutup pelan yang tertinggal. Malam itu Raihan duduk sendirian di kantornya yang luas. Lampu-lampu kota berkedip di luar jendela. Tapi ruangannya terasa gelap. Ia memandang layar laptop yang menampilkan berita. Startup Raihan digugat. Ada apa di balik proyek pendidikan digitalnya? Tak ada satupun pesan masuk dari Intan atau Laras. Ia mencoba menghubungi keduanya lagi. Tapi nomor Laras sudah tak aktif. Tengah malam. Tubuh Raihan mulai menggigil. Kepala terasa berat. Napas tak stabil. Ia pikir hanya kelelahan. Tapi saat ia mencoba berdiri, tubuhnya ambruk. Ia tergeletak di lantai kantor seorang CEO muda yang dulu dielu-elukan. Kini tak ada seorang pun di sekitarnya. Tak ada yang datang menolong. Tak ada yang menyadari. Di luar, hujan turun perlahan. Hanya suara rintik di jendela yang menemani Raihan malam itu. Malam ketika dunia mulai menjauh darinya. Raihan terbangun di rumah sakit dengan kepala berat dan tangan terpasang infus. Lampu redup menyambut matanya yang masih buram. Dan suara alat pemantau jantung berdetak pelan di samping ranjang. Syukurlah, Anda sadar. Anda ditemukan oleh petugas kebersihan di kantor Anda tadi pagi. Tadi malam Anda pingsan cukup lama. Sepertinya kelelahan parah. Raihan mencoba duduk. Tapi tubuhnya masih lemas. Ia menatap langit-langit ruangan, kosong, kelelahan parah. Itu diagnosis yang sederhana, tapi hanya Raihan yang tahu bahwa tubuhnya runtuh, bukan karena kurang tidur semata, melainkan karena beban mental yang sudah terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Tak ada siapa-siapa, tidak ada Laras, tidak ada Faisal, tidak ada Intan. Hanya ada sebuah ponsel, yang baterainya tinggal 4%. Ia segera membuka pesan masuk. Tak, Ada. Ia menghubungi Laras, nomor sudah tidak aktif. Menelepon Intan tidak diangkat. Mencoba menghubungi manajer kantor hanya dijawab dingin. Kami menunggu arahan dari komisaris. Sementara, semua aktivitas dihentikan dulu. Raihan mengusap wajahnya. Rasanya seperti mimpi, tapi ini nyata. Dalam semalam, semua hal yang pernah membuatnya merasa hidup, sekarang justru mengabaikannya saat ia hampir mati. 2 hari berlalu, Raihan masih di rumah sakit. Kali ini, bukan di ruang VIP, seperti yang biasa ia pesan untuk kolega bisnis. Tabungan perusahaan dibekukan karena investigasi, dan saldo pribadinya tinggal cukup untuk beberapa hari ke depan. Ia mulai berjalan pelan keluar kamar, mengenakan kaos lusuh dan celana training rumah sakit. Melewati lorong yang sunyi, langkahnya tertatih. Di bangku tunggu depan ruang perawatan, seseorang berdiri. Seorang perempuan muda dengan wajah polos, mengenakan sweater dan celana jeans sederhana. Ia membawa tas kecil dan sebotol air mineral. Mas Ray, Raihan berhenti. Itu, Alia. Alia adalah mantan muridnya dulu. Ia sering mengajar les privat ke rumahnya. Anak yatim piatu yang cerdas, tapi hidup sederhana. Sejak Raihan sukses, mereka jarang bertemu lagi. Maaf ya, aku baru tahu Mas Ray dirawat di sini. Aku lihat dari status WhatsApp perawat yang dulu sering bantu aku. Aku langsung datang. Raihan tercekat. Seseorang yang bukan bagian dari lingkaran suksesnya justru datang dengan tulus. Kamu masih ingat aku? Tentu. Mas Ray itu orang pertama yang ajarin aku cara mimpi besar. Kalau Mas Ray nggak ada, mungkin aku nggak kuliah hari ini. Mata Raihan berkaca-kaca. Bukan karena kelemahan fisik, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Alia membantu membawakan makan siang, membacakan beberapa artikel berita, agar Raihan tetap update, dan dengan sabar mendengarkan ketika Raihan hanya ingin bicara. Hari itu, sesuatu di hati Raihan mulai retak bukan karena sakit, tapi karena kebaikan kecil yang mengubah arah hidup seseorang, kini kembali menolongnya saat ia jatuh. Dan, di saat semua orang pergi, justru seseorang yang dulu pernah tertolong, kini hadir paling dulu. Malam menjelang, Raihan memandangi langit dari jendela rumah sakit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia menarik napas dalam-dalam dan bukan karena beban. Ia sadar, hidupnya memang sedang runtuh, tapi dari reruntuhan itulah, ia akan mulai membangun sesuatu yang baru. Bukan demi status, bukan demi pengakuan, tapi demi sesuatu yang lebih dalam, arti hidup yang sebenarnya. 1 minggu setelah keluar dari rumah sakit, Raihan duduk sendiri di kamar kos kecil, yang baru ia sewa di pinggiran kota. Semua harta benda mewahnya sudah dijual untuk menutupi biaya hukum dan pengobatan. Pakaian jas, jam tangan mahal, bahkan mobil listrik favoritnya semua hilang satu persatu. Seperti lembaran kehidupan lama yang tersapu angin.
Di meja kecil yang hanya muat laptop tua dan segelas kopi hitam, Raihan menatap layar kosong. Bukan karena tak ada ide, tapi karena hatinya masih penuh luka. Ia merasa seperti asing di hidupnya sendiri. Namun, di antara semua yang hancur, satu hal tetap ada. Keinginan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Bersama Alia satu-satunya orang yang hadir saat ia tak berdaya, Raihan mulai menyusun rencana sederhana. Membuat platform pembelajaran gratis, berbasis komunitas. Bukan untuk investor, bukan untuk popularitas, tapi untuk anak-anak muda yang tak punya akses belajar layak. Kita mulai dari hal kecil aja, Mas, kata Alia sambil membawa tumpukan catatan kertas. Bisa dari komunitas belajar online gratis dulu. Kita buka forum tanya-jawab, lalu bagi-bagi modul yang ringan. Raihan mengangguk, wajahnya masih lelah, tapi matanya kembali menyala. Kita nggak punya tim developer lagi ya? Enggak. Tapi aku kenal beberapa mahasiswa yang suka ngoding. Mereka bersedia bantu, asal diberi pelatihan. Hari-hari Raihan berubah. Dari yang dulunya duduk di kursi empuk dan memberi perintah, kini ia duduk lesehan sambil mengetik kode dari pagi sampai malam. Laptopnya sering hang, internet kadang putus, dan listrik kadang mati. Tapi ia tetap melanjutkan. Tak semua berjalan mulus. Di minggu ketiga, forum komunitas yang mereka bangun diretas oleh akun anonim. Komentar negatif mulai bermunculan. Sebagian menyindir kegagalan masa lalu Raihan. CEO gagal. Sok ngajarin orang. Masih percaya sama orang yang bahkan gak bisa selamatin perusahaannya sendiri. Alia sempat ingin menyerah. Tapi Raihan menatapnya sambil berkata, kalau semua orang berhenti saat dikata-katai, mungkin gak akan ada perubahan apa-apa di dunia ini. Justru sekarang kita diuji. Bukan diuji seberapa besar kita bisa, tapi seberapa tulus kita mau tetap bertahan. Itu menjadi titik balik. Forum diperbaiki, keamanan ditingkatkan, dan komunitas kembali berjalan. Beberapa guru muda mulai bergabung sebagai relawan. Para siswa dari daerah-daerah terpencil mengirim pesan terima kasih lewat email dan komentar. Satu hari, Raihan menerima pesan dari seorang pelajar di Kalimantan Timur. Kak Raihan, makasih udah buat kelas online gratis. Aku dari desa kecil dan belum pernah ikut bimbel. Tapi sekarang aku berani ikut seleksi masuk universitas. Raihan membaca pesan itu sambil terdiam. Dadanya hangat. Bukan uang, bukan penghargaan, bukan popularitas, tapi harapan. Ia tersenyum untuk pertama kalinya sejak jatuh. Malam itu, Raihan mencoret satu kalimat besar di papan tulis kecil yang ia tempel di dinding kos. Misi membantu. 1000 pelajar dari daerah kecil lulus ke perguruan tinggi. Itulah tujuan barunya. Bukan untuk membuktikan siapa dia pada dunia, tapi untuk menghidupkan kembali makna kenapa dulu ia mulai membangun semuanya. 3 bulan berlalu sejak Raihan memulai kembali hidupnya dari kamar kos kecil itu. Forum komunitas belajar yang ia bangun bersama Alia mulai dikenal di kalangan pelajar. Beberapa media lokal mulai menulis tentangnya. Mantan CEO kini jadi relawan pendidikan. Sebagian membacanya sebagai kisah inspiratif. Sabejian lain mengejek diam-diam. Namun, di balik pencapaian kecil itu, Raihan menyimpan satu kenyataan yang tak ia tunjukkan pada siapapun. Tabungannya semakin menipis. Bantuan relawan memang ada, tapi biaya hidup dan kebutuhan operasional tetap membutuhkan dana. Beberapa peralatan rusak, laptop Alia mulai sering mati mendadak, dan Raihan mulai mengalami sakit kepala berkepanjangan. Ia menolak untuk kembali ke rumah sakit, selain tak sanggup bayar. Ia juga merasa belum boleh berhenti sekarang. Suatu sore, saat hujan turun deras, Raihan dan Alia duduk di warung kecil pinggir jalan, makan mie rebus hangat dengan teh manis. Wajah Alia tampak cemas, tapi ia menyembunyikannya. Mas Ray, kalaupun kita berhenti sebentar, itu nggak apa-apa. Kita kan manusia biasa, nggak harus kuat terus. Raihan tersenyum lemah. Aku tahu, tapi kalau aku berhenti sekarang, aku takut nggak bisa mulai lagi. Malam itu, saat Raihan pulang ke kos, ia menemukan selembar surat di emailnya. Subjeknya, penawaran posisi strategis dari perusahaan edutech internasional. Ia membuka email itu perlahan. Sebuah perusahaan asing yang pernah menjadi saingan berat startup Raihan dahulu, kini menawarkan posisi Vice President, lengkap dengan gaji besar, fasilitas kerja ke luar negeri, dan bonus tahunan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia terima sebelumnya. Kami percaya, dengan pengalaman Anda bisa membantu kami membangun sistem pendidikan global yang lebih efisien. Mata Raihan menatap layar itu lama, tangannya bahkan sempat gemetar. Ini adalah jalan pintas untuk kembali naik, jalan untuk kembali dipuja, kembali mapan. Tapi ada satu syarat tak tertulis dalam tawaran itu.
Ia harus meninggalkan proyek kecilnya, komunitas belajar gratis, dan semua orang yang ia bangun dari awal. Ia menutup laptopnya, berdiri di depan cermin, lalu menatap dirinya sendiri wajah lelah. Mata sayu, rambut acak-acakan. Kalau aku ambil tawaran itu, aku selamat. Tapi mimpi yang dulu aku bangun buat orang lain, runtuh. Ia berjalan ke papan tulis, dan menatap kalimat yang ia tulis 3 bulan lalu. Membantu 1.000 pelajar dari daerah kecil lulus ke perguruan tinggi. Raihan memejamkan mata. Ia tahu apa yang harus ia pilih. Tapi, pilihan itu bukan tanpa rasa sakit. Keesokan paginya, ia menulis balasan email. Terima kasih atas penawarannya. Saat ini, saya sedang menjalankan misi yang lebih kecil, namun saya rasa lebih bermakna. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Setelah mengirim email itu, ia menarik napas panjang. Bukan karena lega, tapi karena ia tahu, jalan yang ia pilih akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Namun kini, tak ada lagi yang bisa menggoyahkan niatnya. Raihan tak lagi bekerja demi gelar, pujian, atau pengakuan. Ia hanya ingin satu hal, menjadi orang yang ia harap dulu hadir saat ia jatuh. Hari itu, Raihan berdiri di depan papan tulis kecil yang biasa ia gunakan sebagai tempat mencatat rencana dan mimpi. Angka yang tertulis besar-besar di sana, 792 dari 1.000 pelajar, terbantu membuat hatinya sedikit tenang. Ia hampir sampai. Misi yang ia canangkan 3 bulan lalu, kini nyaris tercapai. Tapi justru di saat langkah tinggal sedikit, badai datang dari arah yang tak disangka. Sore itu, Alia berlari masuk ke kos Raihan dengan wajah panik, membawa ponsel dan koran harian. Mas Ray, forum komunitas kita disalahgunakan. Raihan menoleh cepat. Apa maksudmu? Ada akun anonim yang menyebar informasi menyesatkan lewat platform kita. Perania lagi. Beberapa media sudah menuduh kita sebagai penyebar konten palsu. Mereka bilang kita tidak mengkurasi konten dengan baik. Ini bisa jadi bumerang. Raihan segera membuka laptop dan mengecek dashboard. Benar saja, ratusan komentar muncul, banyak yang menghujat. Platform ini nggak aman. Berhenti pakai aplikasi gratis murahan ini. Bisa bahaya buat anak-anak kita. Kenapa mantan CEO bermasalah malah jadi guru rakyat? Tak lama kemudian, salah satu sponsor komunitas perusahaan kecil yang sejak awal memberi bantuan donasi internet mengirim surat. Dengan berat hati kami hentikan dukungan. Reputasi kami sedang dipertaruhkan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, 3 sponsor menarik diri. Forum komunitas sementara ditutup untuk investigasi internal. Ribuan pengguna tak bisa login. Semua yang dibangun perlahan ambruk dalam semalam. Raihan tak berkata apapun selama 2 hari. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap dinding kosong. Tubuhnya kembali melemah. Tapi yang lebih menyakitkan, semangatnya ikut runtuh. Alia mencoba menghiburnya. Mas Ray, kita bisa perbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi. Raihan menggeleng. Orang-orang gak akan pernah benar-benar peduli. Lia, kita bisa kerja keras mati-matian. Tapi begitu ada satu kesalahan, kita dilenyapkan. Sekarang aku ngerti, kenapa dulu aku mau jadi orang sukses, supaya aman dari ini semua. Air mata menetes di sudut matanya. Bukan karena takut, tapi karena merasa perjuangannya sia-sia. Malam harinya, Raihan duduk di atas atap kos, menatap langit. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya membeku. Laras. Perempuan yang dulu menemaninya saat merangkak, tapi juga orang pertama yang pergi saat ia terjatuh. Dengan ragu, Raihan menjawab, "Halo Ray, kamu sehat?" Suaranya lembut, namun terasa asing. "Kenapa kamu nelpon aku sekarang? Aku dengar kamu lagi dapat banyak sorotan. Katanya kamu bangun komunitas pendidikan. Aku bangga, Ray." Raihan terdiam. Laras melanjutkan, "Kamu tahu nggak? Aku nyesel waktu itu ninggalin kamu. Aku gak nyangka kamu bisa bangkit sendiri. Aku pengen ketemu." Henning. Raihan menggenggam ponsel erat. Suara Laras, yang dulu pernah membuatnya merasa paling dicintai, kini justru mengingatkan akan luka terdalamnya. "Aku gak tahu harus jawab apa, Laras," ucapnya perlahan. Laras terdiam di ujung sana. "Aku paham, kalau kamu belum siap, gak apa-apa. Tapi kalau suatu hari kamu mau bicara, aku di sini." Panggilan berakhir. Tapi, bukan itu yang paling membingungkan hati Raihan, melainkan sebuah pertanyaan besar. Setelah semua ini gagal, haruskah aku kembali ke hidup lamaku dan menerima tangan dari orang yang dulu meninggalkan? Pilihan tersulit menanti, melupakan semua perjuangannya, dan kembali ke kehidupan lama yang lebih aman,
bersama orang-orang lama, atau tetap berjalan sendiri di jalan terjal yang telah ia mulai, meski penuh luka dan kemungkinan gagal total. Dan malam itu, Raihan tahu, episode hidup berikutnya akan menentukan segalanya. Langit Jakarta sore itu mendung, di dalam kamar kos yang mulai lembab karena musim hujan. Raihan duduk memandangi dua hal di tangannya. Sebuah email dari investor luar negeri yang menawarkan proyek besar dan sebuah catatan kecil dari Alia yang ditinggalkan di meja. Bertuliskan, "Mas Ray, aku pamit dulu sebentar. Aku dapat tawaran kerja jadi guru di pelosok. Tapi kalau Mas Ray tetap mau lanjutin proyek ini, aku bakal balik." Aku percaya Mas Ray tahu apa yang benar. Alia, dua hal itu mewakili dua jalan. Jalan pertama, bergabung kembali ke dunia bisnis besar, hidup mapan, meninggalkan luka dan lelah yang sudah terlalu lama dipikul. Jalan kedua, melanjutkan proyek pendidikan rakyat dari titik nol, sendirian, dengan kemungkinan gagal lebih besar dari kemungkinan berhasil. Tak ada jaminan pada keduanya. Dan Raihan tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tak akan lagi sama. Malam itu, ia berjalan kaki sendirian, menyusuri kota, melintasi jalan yang dulu sering ia lewati saat masih ngelesi dari rumah ke rumah. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil, tempat ia pertama kali mengajar Alia bertahun-tahun lalu. Rumah itu sekarang kosong, tapi kenangannya hidup. Ia teringat wajah-wajah anak-anak yang dulu tertawa, meski tak punya buku. Ia teringat impian masa mudanya, membuat pendidikan jadi lebih adil. Ia juga teringat saat ia jatuh, dan siapa yang tinggal, siapa yang pergi. Di tengah hujan gerimis, Raihan menunduk. Kalau aku kembali ke kehidupan lamaku, aku kehilangan diriku sendiri. Esok paginya, Raihan membuka laptopnya yang sudah mulai melambat. Lalu menulis satu pesan di grup komunitas online yang sempat ditutup. "Terima kasih buat semua yang pernah jadi bagian dari platform ini. Saya tahu kita sempat runtuh, tapi saya tidak akan berhenti. Kita mulai lagi tanpa sponsor, tanpa investor, tapi dengan semangat yang sama, membantu sesama. Siapa yang mau ikut? Ayo kita mulai dari nol." Awalnya tak ada yang membalas. Lalu satu notifikasi masuk. "Saya ikut, Mas." "Dwi? Relawan lama?" Disusul yang lain. "Saya siap bantu review konten, biar nggak kejadian kayak kemarin. Saya bantu dari Timika. Kami masih butuh kelas gratis di sini." Dan akhirnya satu nama muncul lagi. "Aku pulang. Mas Ray, terima kasih sudah tetap bertahan." Alia. Raihan tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan, bukan karena beban berkurang, tapi karena ia tahu arah yang akan ia tuju. Sore itu, Raihan menatap papan tulis kecil di kamarnya. Ia menghapus tulisan lama, lalu menulis sesuatu yang baru. Bukan tentang jumlah, tapi tentang dampak. Ia tahu jalan ini tak mudah. Ia mungkin akan gagal lagi, tapi kini, ia tidak sendiri. Dan yang terpenting, ia sudah memilih untuk tidak berkhianat pada dirinya sendiri. 1 minggu setelah Raihan membuka kembali forum komunitasnya, perlahan tapi pasti, aktivitas di grup mulai hidup lagi. Beberapa mantan relawan kembali bergabung, termasuk 2 guru pensiunan yang ingin membantu membuat materi pembelajaran. Mereka tak peduli soal gaji, hanya ingin berbagi. Alia pun benar-benar kembali. Ia datang ke kamar kos Raihan, sambil membawa sekantong makanan dan laptop rusak, yang sudah ia servis sendiri. "Aku nggak janji bisa bantu banyak, Mas," katanya sambil meletakkan laptop. "Tapi aku nggak akan ninggalin Mas Ray jalan sendirian lagi." Raihan menatapnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar tidak sendiri. Bersama Alia dan tim kecil yang baru, Raihan membuat satu keputusan penting. Mengubah sistem forum lama yang dulu terlalu rumit, menjadi lebih sederhana dan ramah pengguna. Ia pun mengganti nama platformnya menjadi Langkah Kecil. Bukan nama yang bombastis, tapi nama itu mewakili apa yang mereka perjuangkan. Perubahan yang tidak besar, tapi konsisten. Peluncuran ulang dilakukan dengan sangat sederhana, hanya lewat live streaming dari kamar kos, dengan backdrop seadanya, dan koneksi internet yang naik turun. Namun keajaiban kecil terjadi. Dalam 24 jam, lebih dari 1.000 orang mengakses ulang situs Langkah Kecil. Banyak dari mereka adalah siswa dan guru dari pelosok negeri, yang pernah terbantu oleh forum versi lama. Komentar demi komentar membanjiri kolom live chat. "Saya dulu lulus SNBT karena forum ini. Mas Ray, gak nyangka bisa buka lagi. Kami di Flores, senang sekali. Terima kasih udah kembali." Mata Raihan berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa usaha kecilnya masih berarti bagi banyak orang. Dan malam itu,
ia menerima sebuah panggilan dari pihak Universitas Negeri di luar Pulau Jawa. Mas Raihan, kami ingin bekerja sama, membuat program kelas daring untuk siswa prasejahtera. Bisa kita diskusikan minggu ini? Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Meski Raihan masih harus ke rumah sakit setiap 2 minggu untuk terapi ringan atas kondisi kesehatannya, semangatnya seperti tak pernah padam. Setiap sore ia mengajar 1 sesi kelas motivasi online. Setiap malam, ia dan Alia menyusun konten baru. Dan setiap pagi, ia membuka email dari siswa-siswa baru yang terus berdatangan. Langkah kecil kini hidup kembali, dan kali ini, fondasinya lebih kuat dari sebelumnya. Bukan ambisi pribadi, tapi kasih dan komitmen bersama. Suatu malam saat sedang duduk berdua di tangga kosan, Alia berkata, "Mas Ray, kalau waktu itu Mas milih untuk pergi dan ambil tawaran besar itu, aku nggak akan menyalahkan. Tapi, aku bersyukur Mas tetap tinggal." Raihan menatap langit malam yang cerah, lalu menjawab pelan, "Aku juga bersyukur, karena aku hampir nggak percaya lagi sama diriku sendiri. Tapi kalian percaya, dan itu cukup buat aku jalan lagi." Beberapa bulan telah berlalu sejak langkah kecil dihidupkan kembali. Meskipun dimulai tanpa investor dan fasilitas mewah, komunitas itu tumbuh justru karena ketulusan yang terpancar dari para penggeraknya. Bersama para relawan, Raihan dan Alia membangun sistem belajar daring gratis berbasis komunitas. Semua orang bisa mengakses, dan semua bisa menyumbang ilmu, mulai dari pelajar SMA, guru, hingga dosen. Mereka menolak donasi yang berbau kepentingan pribadi. Tapi, satu kejutan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Suatu pagi, Raihan dihubungi oleh seorang tokoh publik terkenal yang pernah jadi siswa langkah kecil di masa awal. "Mas Ray, saya nggak akan lupakan forum Mas yang bantu saya waktu saya di pelosok Papua. Sekarang saya bekerja di kementerian. Saya ingin bantu bukan uang, tapi dukungan untuk platform ini masuk program nasional." "Siap." Raihan terdiam. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena haru. Beberapa minggu kemudian, langkah kecil resmi bermitra dengan program pendidikan digital nasional. Mereka diberi akses teknologi, pelatihan, dan koneksi ke ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Kini, platform itu bukan lagi hanya forum daring kecil. Ia tumbuh menjadi gerakan pendidikan berbasis komunitas terbesar di negeri ini. Namun di balik semua itu, Raihan tetap sederhana. Ia masih tinggal di kamar kos yang sama. Masih minum kopi sachet buatan Alia setiap sore. Masih mengajar sesi motivasi, bahkan kini lebih sering dari sebelumnya. Di ulang tahun Alia yang ke-28, Raihan menyiapkan hadiah kecil. Sebuah buku catatan yang ia tulis tangan sendiri, berisi perjalanan mereka dari nol. Di halaman terakhir, ia menulis, "Kamu pernah bilang tak janji, bisa bantu banyak, tapi kamu bantu dengan tetap tinggal. Dan itu lebih dari cukup untuk selamanya." Malam itu, di teras kecil kosan, di bawah lampu temaram dan gemericik hujan ringan, Raihan akhirnya berkata sesuatu yang selama ini ia simpan. "Alia, aku nggak tahu masa depanku seperti apa. Tapi, kalau kamu bersedia, aku ingin melangkah kecil bersamamu. Setiap hari." Alia menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah melangkah dari kemarin, Mas. Tinggal Masnya aja, mau terus gandeng tangan aku? Atau lepas lagi?" Mereka tertawa. Dan malam itu, bukan hanya platform pendidikan yang menemukan rumahnya, tapi dua hati yang pernah patah, kini saling menyembuhkan. Langkah kecil kini menjadi simbol kekuatan dari kesetiaan. Dari mereka yang tidak menyerah, bahkan saat segalanya tampak musnah. Dan Raihan adalah bukti bahwa ketika kita tetap memilih untuk bertahan dalam kebaikan, tak ada luka yang sia-sia. Waktu berjalan cepat. Setahun telah berlalu sejak langkah kecil bangkit dari titik nol. Kini, Raihan tak lagi dikenal sebagai startup gagal, melainkan pendiri komunitas pendidikan yang mengubah nasib ribuan anak di Indonesia. Namun, di balik semua pencapaian itu, Raihan tahu, pencapaian terbesar dalam hidupnya bukanlah angka, popularitas, atau pengakuan, melainkan siapa yang tetap tinggal saat semua orang memilih pergi. Di satu acara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Raihan diminta menyampaikan pidato. Ruang auditorium itu penuh. Kamera media menyorot, undangan VIP, duduk rapi. Tapi Raihan, dengan kemeja putih yang masih sedikit kusut, berdiri santai di depan podium. Dan kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, "Dulu saya pikir, kesuksesan itu ketika semua orang bertepuk tangan untuk kita. Tapi setelah saya jatuh, sakit, dan ditinggalkan, saya sadar, sukses yang sejati itu adalah saat kita bisa tetap berbuat baik, bahkan ketika tak ada yang melihat,
Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah bangku deretan tengah. Alia duduk di sana, tersenyum sambil memegang tangan seorang anak kecil, anak didik dari program mereka, yang kini sedang bersiap ikut lomba nasional. Raihan melanjutkan, dan orang-orang yang tetap tinggal saat kita tidak punya apa-apa. Mereka adalah rumah sesungguhnya, tempat kita pulang, meski dunia sedang hujan deras. Auditorium hening. Tapi tak satu pun yang bosan, karena mereka tahu, pidato itu bukan basa-basi, tapi kisah nyata dari seseorang yang jatuh, bangkit, dan memilih untuk tetap setia pada kebaikan. Beberapa minggu kemudian, Raihan dan Alia menikah dalam upacara sederhana di sebuah taman kota. Tak ada pesta mewah, tak ada baju gemerlap, tapi ada banyak tawa, tangis bahagia, dan janji yang diucapkan pelan tapi pasti. Bersamamu, aku tak takut gagal lagi. Langkah kecil masih terus melangkah, tak selalu mudah, kadang tersandung, kadang lelah. Tapi komunitas itu terus tumbuh karena dibangun bukan atas nama ambisi, tapi kasih dan ketulusan. Dan Raihan, ia tetap jadi guru, tetap suka menyeduh kopi murah sambil menulis. Tapi kini, ia tak pernah merasa sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang akan tetap tinggal ketika kita jatuh. Tapi mereka yang bertahan walau sedikit bisa menjadi alasan kita untuk bangkit. Kesuksesan yang paling indah bukan saat kita disorot, tapi saat kita bisa berbuat baik tanpa mengharapkan sorotan. Karena di akhir hari, yang benar-benar berarti bukan siapa yang hadir saat kita merayakan kemenangan, tapi siapa yang menggenggam tangan kita saat kita belajar untuk berdiri lagi. Tamat.